إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Di antara ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala, mereka saling mencintai karena Allah. Setelah mereka mencintai Allah dalam ketaatan dan ibadah. Dan sarana untuk saling mencintai karena Allah itu telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita bertemu dan berpisah karena Allah. Dan itu hanya ada pada majelis ilmu. Sebagian besarnya ada di majelis ilmu, selain daripada majelis musyawarah urusan-urusan penting. Dan setelah belajar pun kita akan berpisah karena Allah. Gimana caranya? Yaitu kita berpisah karena kita punya tanggung jawab di rumah kita masing-masing. Kewajiban menafkahi anak, kewajiban menafkahi istri, itu membuat kita apa? Berpisah. Karena ada tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat baik kepada orang-orang yang wajib kita nafkahi. Kemudian jemaah sekalian azakumullah, insyaallah kita lanjut pembahasan kita mengenai saling mencintai karena Allah. Tadi kita sebutkan wali Allah itu sifatnya saling mencintai karena Allah. Semuanya dibangun di atas ilmu. Semua dibangun di atas apa? Ilmu dan iman. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wali Allah itu orang-orang yang berilmu tentang agama Allah. Al-alimu billah, mereka yang berilmu tentang agama Allah. Oleh karena itu Allah katakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62-63. Yaitu mereka yang beriman dan mereka senantiasa bertakwa. Ini sifat mereka dengan Allah. Bagaimana dengan sesama mereka? Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 54. Kalau tidak 54 dibalik 45. Ana lupa. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika barang siapa di antara kalian yang murtad meninggalkan agamanya, maka Allah akan datangkan kaum yang lain sebagai pengganti, yang mereka itu dicintai oleh Allah dan Allah mencintai mereka. Siapa mereka itu? Gimana sifatnya nanti? Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka menyayangi kaum mukminin. Mencintai orang-orang yang beriman. Menyayangi orang-orang yang beriman, dan mereka tegas kepada orang kafir. Tidak bermesraan dengan orang kafir. Karena orang kafir musuh siapa? Musuh Allah. Mereka berjuang di jalan Allah. Mereka berjihad di jalan Allah. Dan mereka tidak takut orang-orang yang mencelanya. Tidak takut celaan orang yang mencela.
Oleh karena itu kita bertahan di atas persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai terpengaruh dengan ukhuwah yang penting satu negara. Itu urusan negara, bukan urusan agama. Toleransi dalam urusan negara iya. Kita bertoleransi kepada semua lapisan masyarakat dalam urusan dunia. Tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Nah, inilah wali Allah itu. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Tidak membenci mereka. Kalau mereka jatuh dalam kesalahan, orang-orang yang taat, maka kita berusaha untuk mencari alasan untuk memaafkan. Agar kita tetap saling mencintai karena Allah. Siapapun dia, kalau dia orang baik, maka jangan sampai kita menjauh darinya, kemudian dia pun menjauh dari Allah. Itu yang kita khawatirkan. Wali-wali Allah itu, mereka akan selalu mendapatkan cahaya dari Allah. Allah katakan dalam suratul Baqarah ayat 257. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir pelindung-pelindungnya adalah syaitan tagut. Yang mana pelindung mereka itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini perlindungan Allah bagi para walinya. Bagaimana cara Allah melindungi? Dilindungi dari kesesatan. Dilindungi dari penyimpangan. Maka oleh karena itu kita harus sering-sering sadar bahwa meskipun saat ini kita tidak diberikan harta yang lebih oleh Allah, tapi kita diberikan hidayah. Karena keluar dari kegelapan itu tidak mudah. Karena kegelapan itu banyak. Maka Allah gunakan kata jamak. Tidak gampang. Boleh jadi dia keluar dari satu kegelapan, jatuh ke kegelapan lainnya. Boleh jadi dia tidak memahami teroris, tidak mengikuti teroris, dia jatuh kepada tarekat, terlalu halus. Boleh jadi dia tidak jatuh pada teroris dan tarekat, jatuh pada Syiah, terlalu ekstrim. Boleh jadi karena dia hawa nafsunya terlalu besar meluap-luap, akhirnya jatuh pada Syiah yang mengadakan nikah mut'ah. Tidak ada yang tahu, banyak sekali kegelapan itu. Kekufuran saja banyak. Ada kekufuran sombong, ada kekufuran nifak, ada kekufuran menolak, ada kekufuran karena tidak enak. Banyak sekali. Ya, oleh karena itu ketika seorang hamba dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan-kegelapan tadi menuju kepada cahaya hidayah, maka itu adalah nikmat yang luar biasa. Berarti di dunia ini kita apa pekerjaannya? Mau cari apa? Mau menjadi wali Allah, itu yang kita inginkan di dunia ini. Mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka cari semua sarana. Di antaranya saling mencintai karena Allah, duduk di majelis ilmu dan seterusnya. Selanjutnya perkataan penulis. Lanjutan dari ayat suratul Baqarah 166. Yaitu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Itu masih berkaitan dengan cinta ibadah. Cinta ibadah itu cinta kepada Allah dan cinta karena Allah. Lihat selanjutnya Allah bercerita tentang bagaimana kondisi orang-orang yang saling mencintai di atas kebatilan.
ketika di hari kiamat nanti. Kata Ibnu Abbas mengenai firman Allah, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus, ittabarra alladhina tubi'u minal ladzina attaba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Itu terputusnya cinta di antara mereka ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus, yakni putusnya cinta di antara mereka. Sekarang kita lihat orang, Masya Allah, pengikut dan yang diikuti begitu mesranya sampai kaki dicium-cium, ya kan? Cium kakinya. Dan ini adalah merupakan sarana kepada kesyirikan dan gulu kepada orang-orang soleh, itu membuat orang lain kufur. Oleh karena itu orang soleh yang ahlus sunnah wal jamaah, kalau dia mendapat karomah, tidak boleh cerita sembarangan. Karena ketika dia cerita itu akan membuat dia sesat ketika orang lain berlebihan kepada diri. Terkadang ada orang soleh tadi, Masya Allah, dikasih karomah, kasih ini, begitu ditinggikan oleh orang dengan karomah itu, maka dia sendiri jatuh rendah mencari perhatian manusia. Dan itu berbahaya, itu karomah sebenarnya. Sebagian orang diberikan karomah. Karomah itu jangan diartikan karomah orang kalau dapat karomah pasti selamat, enggak. Malah ketika dapat karomah itu yang berbahaya. Karena dia akan ujub dengan karomah. Contoh, ada sebagian orang, belumlah ruqyah orang, dia sudah kesurupan orang. Di ruqyah kesurupan sudah. Ya, nanti orang bilang ini ustadznya sakti. Lama kelamaan dia akan udah mulai begitu dia tuh. Padahal tadinya cuma baca aja. Ya kan? Akhir sudah mulai. Dia sudah mulai membuat seperti, kenapa? Karena hatinya bisa sesat. Hati-hati, waliyadzubillah. Karena ini semua adalah akan menjauh dari kita. Pengikut dan yang diikuti akan menjauh. Gitu para wali yang asli saja demikian. Apalagi yang karomahnya abal-abal. Karomahnya apa? Abal-abal. Karomah yang dibuat-buat. Di sini disebutkan asbab adalah jamak dari kata sabab. Artinya apa saja yang dijadikan perantara untuk sesuatu. Menurut istilah para ulama usul, sabab adalah sesuatu yang keberadaannya mengharuskan keberadaan dan ketiadaannya mengharuskan ketiadaan. Jadi sabab itu penghubung sesuatu dengan sesuatu. Gitu. Sebab artinya penghubung antara satu pihak ke pihak yang lain. Berarti wasilah dong. Wasilah. Dengan demikian apa saja yang dijadikan perantara untuk sesuatu, itulah yang dinamakan sebab. Kalau sebabnya tidak ada nggak hubungan? Nggak ada. Kalau sebabnya ada, ya ada hubungan. Sekarang hubungan di antara mereka ini sebabnya apa? Dunia, berhala, kesyirikan, ya, kebid'ahan dan khurafat dan yang lainnya. Maka orang-orang yang mengikuti kesesatan ini akan menuntut orang-orang yang mereka ikuti. Sedangkan yang diikuti pun berlepas diri. Kemudian Allah berfirman, "Man kana yadhunnu an la yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah, falyamdud bisababin ila as-sama' thumma liyaqta." Ini masih berbicara tentang sebab. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, itu tidak akan menolong Muhammad di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit lalu menggantungkan diri. Kalimat bisababin artinya tali yang menyambung ke langit, penghubung. Itu arti sabab. Sedikit mengenai orang-orang yang saling mencintai bukan karena Allah ini.
Nanti di hari kiamat, nanti coba dilihat dari surat Saba. Itu pertengkaran yang luar biasa di antara tokoh-tokoh sesat dengan apa? Pengikutnya. Nanti lihat surat Saba ayat 30-an atau ayat 29. Coba lihat di sekitar itu. Mana Quran? Allah katakan wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi. Orang-orang kafir berkata, kami tidak mau beriman dengan Quran ini dan tidak akan beriman dengan kitab sebelumnya. Kata siapa ini? Orang kafir. Lalu Allah katakan selanjutnya, walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul. Alangkah hebatnya wahai Muhammad, sekiranya kamu melihat orang-orang zalim diberdirikan di hadapan Allah. Sebagian mereka melempar tuduhan kepada sebagian yang lain. Saling apa ini? Menuduh. Qala alladziina istud'ifu lilladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Orang-orang yang dianggap lemah. Orang-orang yang dianggap lemah ini orang-orang bodoh yang mengikuti tokohnya. Berkata kepada orang-orang yang dianggap besar. Siapa mereka? Para tokoh. Tokoh itu ada dua. Tokoh kenegaraan, tokoh kepemimpinan, dan tokoh keagamaan. Dan itu dijelaskan dalam surat Al-Ahzab nanti. Di ayat 60-an. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, yang membesarkan diri, kalau bukan gara-gara kalian, tentulah dulu di dunia kami beriman. Menyesal enggak mereka? Menyesal. Sekarang jangan kata menyesal. Kita nyinggung sedikit Habib, SMS terus. Di WA terus. Hati-hati Pak Ustadz. Ada yang kasat kusut gitu. Kusut keset gitu. Nggak bisa disinggung sekarang. Dimusuhi kita. Tapi nanti di sana siapa yang menyinggungnya? Mereka sendiri. Para pengikut kesesatan. Lalu dijawab oleh para tokohnya, qala alladziina istakbaru lilladziina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Orang yang dianggap menyombongkan diri itu berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, apa iya gara-gara kami kalian tersesat? Apa iya gara-gara kami kalian terhalangi dari kebenaran, yang kebenaran itu sudah sampai kepada kalian? Tidak, kata para tokoh. Bahkan kalian sendiri yang sesat. Artinya siapa suruh ikut gitu. Seakan-akan mereka berkata demikian. Seperti perkataan setan, wa da'autukum fastajabtum li. Aku tidak mampu menipu kalian, tapi begitu ku minta kalian ikuti aku, kalian ikuti juga. Kata siapa tuh? Setan. Maka para tokoh pun mengatakan demikian. Bukan gara-gara kami kalian sesat, tapi kalian sendiri yang sesat, yang jahat, kata para tokoh. Dijawab lagi oleh para pengikutnya. Wa qala alladziina istud'ifu lilladziina istakbaru bal makrul laili wan nahari idh ta'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu andada wa asarru an-nadamata lamma ra'aw al-'adab وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Orang-orang yang dianggap lemah berkata, tidak, bukan begitu, kata mereka. Tapi kalianlah pembuat ulah itu. Tidaklah berganti siang dan malam, melainkan kalian datang membujuk kami agar kami kufur kepada Allah.
Dan kalian mengajak kami untuk membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Lalu mereka pun merahasiakan di hati mereka penyesalan setelah melihat azab. Sama seperti ayatnya. Lamma ra'awul azab. Ketika melihat azab. Dan kami belenggu leher mereka. Itu leher orang-orang kafir. Kami pasangkan belenggu di leher orang-orang kafir. Sebagian ulama mengatakan diikat seperti ya, begini. Ini maksud mendongak di belenggu. Dan orang-orang kafir tidak dibalas sesuai dengan jenis amal. Ini perdebatan hebat antara pengikut dan yang diikuti. Oleh karenanya yang mutlak kita ikuti itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau tetap dicek perkataan. Kalimat ini tidak diterima oleh sebagian para kiai. Kenapa? Karena kalau diterima, umatnya akan bertanya mana dalil, ya kan? Ketika ditanya mana dalil, seperti mereka lihat pocong, takut. Tanya dalil itu seperti melihat hantu. Lalu didoktrin pengikutnya, tidak mungkin kiai tidak punya dalil, gitu kan? Itu doktrin, baru dinamakan doktrin. Seperti itu teroris. Doktrin kepada guru. Tidak mungkin guru saya salah paham Al-Quran dan Sunnah. Itu doktrin. Dan bahkan ini lebih parah daripada doktrin teroris. Teroris masih pakai dalil walaupun salah berdalil. Ini udah takut ditanya dalil. Nanya dalil durhaka. Nanya dalil apa? Durhaka. Bisa kualat. Maka oleh karena itu hati. Walaupun ayat ini tidak ditujukan kepada orang muslim secara utuh, tapi ancaman bagi orang-orang Islam yang bersatu di atas kesesatan. Para tokoh dan pengikut akan sama-sama berada dalam kesengsaraan dan neraka. Itu di hadapan Allah ini. Di mana mereka bertengkar tadi? Di hadapan Allah. Maka disebutkan di sini di buku antum di halaman 77 ayat Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman karib pada hari kiamat nanti saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Ini al-akhilla itu diambil dari kata khalil. Khalil. Tahu khalil? Kekasih, teman dekat, khalilun, ya, atau khullah. Khullah itu persaudaraan. Ya. Kecuali mereka yang bertakwa. Maka oleh karenanya, ikhwan fillah, bergaul dengan ikhwan kita yang susah dengan bergaul dengan ikhwan kita yang kaya, jangan dibedakan. Karena khawatir nanti perbedaan itu ada timbul perasaan lain. Urusan harta. Urusan fulus. Karena itu tidak berguna kata Ibnu Abbas. Di sini disebutkan hubungan yang terputus itu apa? Cinta. Hubungan cinta. Kemudian perkataan penulis berkata Ibnu Abbas. Cinta. Ini kalimat cinta ini atharnya dhaif kata penulis oleh sebagian imam hadis. Namun maknanya sahih karena semua ikatan dan hubungan yang dijadikan pegangan oleh orang-orang musyrik untuk menyelamatkan diri, semua itu terputus dari mereka. Termasuk diantaranya adalah kecintaan mereka terhadap berhala dan sikap mengagungkan berhala. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim, Innama takhadtum min dunillahi mawaddata bainikum fil hayati dunya. Wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum li ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da. Kata Nabi Ibrahim, tidaklah kalian hanyalah mengambil sesembahan-sembahan selain Allah, tidak lain karena alasan saling cinta di dunia di antara kalian.
Nanti di hari kiamat kalian saling akan kufur satu sama lain dan saling melaknat. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin, semua perbuatan syirik itu dasarnya karena cinta kepada berhala. Orang pergi minta-minta ke kuburan karena apa? Cinta kepada siapa? Kepada penghuni kubur itu, para wali. Cinta kepada para walinya. Dan itu yang membuat mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Dulu kaum Nabi Nuh kenapa dimanfaatkan oleh iblis? Terlalu cinta kepada tokohnya 5 orang soleh itu. Ketika meninggal mereka sangat sedih. Akhirnya dibuatlah patung. Itu dasarnya apa? Cinta. Padahal 5 orang itu tidak menghendaki demikian. Cinta dan pengagungan mereka ini tidak membawa guna bagi mereka. Hatta cinta dan pengagungan yang menyebabkan kita beribadah kepada orang soleh pun tidak ada manfaatnya. Seperti Nabi Isa dan kaumnya. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Kata Allah kepada Nabi Isa nanti di hari kiamat di hadapan kaumnya, wahai Isa bin Maryam, betul enggak kamu yang mengatakan kepada kaummu, jadikan aku dan ibuku 2 sesembahan selain Allah? Kata Nabi Isa tegas di hadapan kaumnya, Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pantas mengaku-ngaku apa yang bukan hak aku, kata Nabi Isa. Jika aku katakan demikian, tentulah kau lebih tahu. Kau tahu apa yang ada pada diriku, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Dan engkau maha tahu yang gaib. Itu berlepas dirinya Nabi Isa. Kalau tadi kan berhala dengan pengikut, atau tokoh dengan pengikut saling melaknat. Tapi ini pengikut menyembah Nabi Isa. Nabi Isa berlepas diri. Ini termasuk ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Karena orang-orang itu ada yang tidak mau diagungkan, tapi diagungkan oleh orang. Seperti Uzair juga. Demikian juga malaikat. Malaikat nanti di hari kiamat pun berlepas diri dari para penyembahnya. Di mana Allah katakan di surat Saba, wa yauma yahsyuruhum jami'a, thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Pada hari ketika manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, Allah bertanya kepada malaikat, wahai sekalian malaikat, benar enggak orang-orang ini yang mengklaim di dunia menyembah kalian? Kata malaikat, Maha suci engkau ya Allah. Mereka tidak, engkaulah wali dan pelindung kami. Mereka sekali-kali tidak beribadah kepada kami. Tapi mereka kebanyakan beriman kepada jin-jin yang jahat. Mereka menyembah jin dan beriman kepada jin. Ini berlepas diri siapa? Malaikat. Nabi, malaikat. Demikian juga orang soleh seperti Uzair yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berlepas diri. Maka cinta ini terputus. Orang yang mencintai Nabi Isa berlebihan itu istilah cinta bertepuk sebelah kaki. Ya lu berubahlah dulu istilahnya. Kan orang bisa tepuk kaki di bawah kan? Karena mungkin tepuk sebelah tangan gimana? Kecil begini ya. Ya gitu. Maka oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, cinta itu adalah pendorong kuat seorang untuk melakukan hal kesyirikan maupun tauhid. Di sini disebutkan lanjutan penjelasan. Kemungkinan Ibnu Abbas mengucapkan perkataan ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya Allah katakan idz tabarra alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Dengan demikian diketahui bahwa yang dimaksud cinta kasih dalam ayat-ayat di atas adalah cinta kasih atas dasar
kesyirikan. Cinta di antara mereka itu karena apa? Kesyirikan atau kerusakan akidah. Adapun cinta kasih dasar iman, atas dasar iman, seperti mencintai Allah, mencintai apa yang dicintai Allah, seperti amal perbuatan dan orang. Cinta seperti ini bermanfaat dan mengantarkan pada tujuan. Saling cintai karena Allah itu mengantarkan kepada apa? Tujuan. Makanya kita berdoa, apa doa kita? Apa doa kita? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada umat. Ya Allah, aku memohon cintamu. Cinta orang yang mencintaimu. Nah, lihat. Dan cinta kepada amal perbuatan yang mendekatkan aku pada cintamu. Berarti urusan cinta besar apa kecil? Besar urusan cinta. Cinta itu luar biasa. Karena dia mengantarkan seorang untuk taat kepada yang dia cintai. Allah berfirman, tadi sudah saya sampaikan ayatnya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat nanti bermusuhan kecuali mereka yang cinta karena dasar ketakwaan. Kalau suami istri gimana cara cinta takwanya? Ya menikah, akad nikah. Kalau teman dengan teman mencintai karena keimanan temannya, ilmu, amal dan kebaikan-kebaikannya yang lain. Makanya orang itu kalau dia saling cintai karena Allah, masjid saja bisa mengikat mereka. Masjid, majelis ilmu bisa mengikat mereka. Grup WA yang baik bisa mengikat mereka. Tapi kalau sudah cintanya ya cinta berantakan begitu, maka lihat teman-temannya yang susah masih ada di atas, tidak mau dia berteman. Jangan mau berteman kepada orang-orang yang lebih tinggi derajatnya agar dia dapat menjilat. Tahu jilatnya? Jilat, tahu nggak jilat? Ya, tidak enak jilat itu. Menjilat itu tidak enak karena dunia. Oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Karena Allah janjikan seperti ini. Di hari kiamat nanti mereka di waktu di mahsyar kan tidak ada yang mau cari orang lain. Malah Allah kumpulkan mereka. Allah kumpulkan mereka. Apa kata Allah? Ainal mutahabuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku. Sekarang al-yauma adzilluhum yauma la dzilla illa dzilli. Sekarang aku akan naungi mereka itu di bawah naunganku, tidak ada naungan kecuali naunganku hari ini. Masuk dalam hadis 7 golongan itu. Masuk kan? Tapi yang dia ke golongan yang ini dipanggil khusus. Dipanggil khusus di mana? Di mahsyar. Di bawah naungan Allah. Sedangkan pada hari itu tidak ada orang yang cari orang lain. Di 3 keadaan. Mahsyar, hisab, sirat. Tidak ada yang cari orang lain. Tapi di saat itu Allah yang mencari. Siapa dicarinya? Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim. Nanti antum yang punya Minhajul Muslim, lihat di kitab itu di pembahasan mengenai adabul ukhuwah. Adab-adab berukhuwah Islamiyah. Disebutkan di antara keutamaannya bahwa nanti di yaumul qiyamah di sekitar arsy Allah itu ada mimbar dari cahaya. Dan di atas mimbar itu ada orang-orang yang wajah mereka bercahaya. Dikasih pakaian dari cahaya. Mereka itu bukan hanya para nabi dan bukan orang yang mati syahid. Bahkan para nabi dan mati syahid itu ghibthah kepada mereka. Ditanya oleh Rasulullah SAW. Ditanya oleh para sahabat. Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab. Mereka orang yang saling mengunjungi karena Allah. Mereka bermajlis karena Allah. Mereka saling mencintai karena Allah. Berarti urusannya besar apa kecil nih? Besar ikhwan. Ya kalau urusannya kecil hadiahnya mie goreng. Bukan mimbar di cahaya. Ini urusan besar ini. Dan bahkan masuk dalam bagian usul keimanan.
Masuk dalam bagian usul. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama syarat la ilaha illallah itu diantaranya adalah cinta, ya kan? Disebutkan cinta ini meliputi cinta pada kalimat itu, cinta kepada Allah, cinta kepada para nabi dan rasul mendakwakannya, dan pengikut mereka yang selalu mengajarkannya. Itu termasuk saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Baik, dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Masalah yang kita hadapi sekarang, waktu sudah habis. Tafsir suratul Baqarah tadi sudah disebutkan, ya, cinta ibadah, ya. Suratul Baqarah ayat 165. Itu berkaitan dengan cinta ibadah. Kemudian di antaranya lagi tafsir surah Al-Baqarah dan At-Taubah. Al-Bara'ah atau At-Taubah. Itu cinta tabi'iyah yang menjauhkan kita dari ibadah. Cinta tabi'iyah yang menjauhkan kita dari ibadah. Mana yang kita singkirkan? Ibadah apa cinta? Cinta. Cinta tabi'iyah gimana? Cinta ke orang tua, cinta ke anak-anak, cinta ke istri, cinta ke kendaraan, cinta rumah, cinta pekerjaan, cinta dagang, cinta profesi lah gitu kan. Cinta harta yang takut kehilangannya. Maka semua itu tabi'ah. Tabi'ah. Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan dia bisa jadi cinta yang dicintai oleh Allah, kiranya orang menggunakan semua itu untuk menampakkan nikmat Allah di hadapan makhluk. Tapi kalau itu menjadi prioritas dan dia menghalangi dari Allah, maka dia harus disingkirkan sementara waktu. Harus singkirkan sementara waktu. Karena dia akan menyibukkan diri dari Allah. Ana cerita sedikit kisah salaf ya. Orang yang bisa praktekkan ini. Ali Al-Madini. Saya lupa namanya. Kalau salah Ali Al-Madini. Seorang ulama yang terkesima. Punya paras yang bagus. Dan alim luar biasa. Ada seorang anak orang kaya perempuan. Didatangi anak pejabat, dia tidak mau. Dibawakan yang ganteng-ganteng juga tidak mau. Terus ditanya sama ayatnya, kayaknya kamu punya perasaan kepada orang lain. Siapa? Kepada ulama itu. Akhirnya paman wanita ini datang. Wahai saudaraku, kau tahu keponakan itu adalah wanita paling cantik di daerah sini. Kau tahu keponakan itu adalah orang paling kaya di sini. Dan aku datang kepadamu untuk menawarkan menikah dengannya. Kemudian kata ulama ini, apa? Bukankah aku sudah talak bain dunia itu? Kemudian kau suruh saya rujuk lagi, kan tidak boleh. Dunia yang dia talak bain itu adalah harta yang ditawarkan tadi. Karena dia takut itu akan menyibukkan dia dari apa? Dari hadis Nabi SAW dan juga ayat-ayat Al-Quran yang dia pelajari. Artinya dia tawarkan dunia. Kalau dia tawarkan ya akhwat hafal Quran 30 juz, dia akan bantu Anda untuk, mungkin dia akan terima. Dia akan terima. Kenapa? Karena ini membantu dia dalam keagamaan. Tapi ini tawarkan cantiknya saja, hartanya saja, dia mau. Dia tidak mau. Kecuali kalau nanti dengan hartanya dia bantu dakwah. Tapi ulama ini tidak mau. Karena apa? Dunia yang akan dia memalingkan dia dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullah. Tahu Abu Kilabah? Itu ahli hadis terkenal. Kan ada cerita oleh Ibnu Hibban, kakinya lumpuh, tangannya lumpuh itu. Tahu ya kenapa dia hidup miskin seperti itu? Pada saat dia di kota, dia dipaksa oleh pemimpinnya untuk menjadi qadi. Nah, qadi kan hakim mahkamah institusi ya. Konstitusi, mahkamah tertinggi yang akan memutuskan hukum pidana bagi orang atau hukum ini dan itu. Nggak mau, dipaksain melarikan diri dia dari dunia. Kalau sekarang kesempatan, nanti di atas saya akan merubah hukum ini. Setelah dirubah orang akan mengikuti salafi semuanya, Wahabi. Setelah dia masuk dia yang dirubah. Nggak bisa ngapa-ngapain.
Ini bukan yang mau merubah Abu Qilabah, enggak. Tapi Abu Qilabah itu tidak mau karena takut apa? Hafalan hadisnya lemah. Karena dia terkenal ulama thiqah. Ulama thiqah dan terkenal lagi. Kalau dia terkenal jadi qadhi, orang tidak akan meriwayatkan hadis dari dia. Kenapa? Sibuk. Dan dia tidak mau jauh dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Sekarang kita tidak mau jauh dari pekerjaan yang riba, ajib. Ya kan? Ajib kita. Maka oleh karena itu, surat Al-Bara'ah ini tidak menyalahkan orang yang mencintai dunianya karena tabiat, tapi yang disalahkan kalau itu memalingkan kita dari agama Allah Azza wa Jalla. Begitu ya kawan. Silakan antum pakai pakaian yang istimewa, silakan. Sebagaimana teguran Nabi SAW kepada Abul Ahwas Al-Jusami, salah seorang sahabat Nabi SAW yang kaya. Suatu hari Nabi ketemu dengan dia, pakaiannya compang-camping. Ini pakaiannya itu apa? Compang-camping, tidak rapi pakaiannya. Ditanya, hal laka min mal? Kau punya harta enggak? Kata dia, iya Rasulullah, aku punya harta. Min ayil mal? Harta apa yang kau punya? Kemudian disebutkan, tuh onta saya banyak, kambing saya banyak. Kemudian Rasulullah katakan menyinggungnya, innallaha yuhibbu an tura athara ni'matihi wa karamatihi. Sungguhnya Allah suka bekas nikmat dan karunia-Nya terlihat pada dirimu. Artinya jangan pakai ini kalau punya baju gitu, punya uang. Beli baju yang bagus. Gitu. Punya uang beli baju yang bagus. Kecuali tidak ada. Jangan dipaksain. Kalau tidak ada ya pakai apa adanya. Begitu. Bisa dibedakan enggak? Urusan dunia bisa jadi ibadah buat kita kalau benar cara kita memanfaatkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah itu termasuk ulama yang kaya. Kaya beliau. Suatu hari dia pakai kuda dengan perniknya bagus kuda. Maka orang kebanggaannya Pak, kendaraan berkuda dulu. Bagus kendaraan. Ditegur oleh Yahudi. Katanya penjara bagi kalian dunia ini. Tapi pakai kamu lebih mewah daripada aku, kata Yahudi. Iya. Dunia tetap penjara bagi kami. Karena apa? Karena dengan uang ini kami akan melakukan di dalam penjara yang Allah batasi buat kami. Tidak bisa zina. Tidak bisa minum khamar. Apalagi main biliar belum ada. Apalagi game online belum ada. Itu menunjukkan bahwa orang sekaya apapun orang Islam yang beriman bertakwa, dia tetap dalam penjara, tapi penjaranya elit. Ya, ada AC-nya. Ya yang mubah-mubah, tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa dia berzina, tidak bisa buat ini dan itu. Tapi orang Yahudi tadi bebas dia berbuat karena dia kafir. Ini menunjukkan tabi'iyah itu tidak masalah. Yang masalah itu menghalangi dari Allah. Kemudian kewajiban mencintai Nabi SAW atas diri sendiri dan keluarga dan harta benda. Wajib kita mencintai beliau melebihi segala-galanya. Dan itu bagian daripada iman. Penyempurna iman atau usul iman. Dilihat kalau dia berkaitan dengan dua kalimat syahadat, itu aslul iman, berkaitan dengan itu. Tapi kalau berkaitan dengan pengamalan seperti mengikuti sunnah, meninggalkan bid'ah, atau orang melakukan bid'ah tapi dia cinta kepada Rasul, yang rusak cinta apa yang ini? Penyempurna apa usul? Penyempurna iman. Maka tidak dikatakan kafir orang berbuat bid'ah, tapi kurang cintanya kepada Nabi SAW. Kemudian iman akan terasa nikmat dengan mempraktekkan 3 hal. Cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Cinta saling mencintai karena Allah. Kemudian benci kepada kekufuran, seperti membenci masuk neraka. Yang ketujuh, yaitu perkataan Ibnu Abbas. Tadi sudah dijelaskan. Kedelapan, tafsiran segala hubungan akan terputus, yaitu hubungan yang dibangun di atas kesyirikan terputus. Demikian juga di atas bid'ah juga terputus. Mungkin juga termasuk di atas politik. Kan di dunia sudah kelihatan terputusnya. Ya kan? Terputusnya sudah kelihatan di dunia.
Makanya nanti di yaumul qiyamah orang-orang yang punya pengikut, punya family yang kuat berkata, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi. Lihat nih. Orang-orang kafir pada hari kiamat ingin menebus diri dari azab dengan anaknya, istri dan saudaranya, kemudian pelindungnya, kelompok yang melindungi selama ini, kelompok yang melindungi dia selama ini. Kelompok apa saja? Mau kelompok preman, kelompok LGBT, kelompok apa saja. Semuanya diharapkan untuk dimasukkan ke neraka supaya dia selamat sendiri. Itu menunjukkan sudah tidak ada hubungan. Kemudian ke-9, antara orang-orang musyrik yang mencintai Allah dengan, di antara orang-orang musyrik ada orang yang mencintai Allah dengan cinta yang besar, tapi disamakan dengan cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu cinta ibadah. 10 ancaman bagi siapa yang lebih mencintai 8 perkara daripada agama. Tadi 8 perkara itu disebut dalam surat Al-Bara'ah ayat 24. Itu ancamannya besar. Setidaknya mereka dijauhkan dari hidayah. Bahkan Allah menyuruh, tunggu saja, Allah akan datangkan azab. Kemudian yang terakhir, siapa menjadikan tandingan yang rasa cintanya pada tandingan tersebut sebanding dengan cintanya kepada Allah, ia musyrik dengan kesyirikan besar. Bentuknya karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh. Jangan kata kita menyamakan dalam bentuk penyembahan. Perkataan manusia ini tidak ada salahnya, cuman itu. Perkataan orang ini tidak ada salahnya. Tinggal dia nyambung aja sedikit, sama seperti Tuhan. Kafir nggak dia? Kafir. Maka berdirilah kelompok besar yang kafir dalam Islam ini, yaitu Syiah Mukhtariyah Kisaniyah. Dasar kekufuran mereka gulu kepada Muhammad Al-Hanafiyah, salah satu anaknya Ali bin Abi Thalib dari istrinya yang lain. Di mana Mukhtar bin Abu Ubaid, pendiri Syiah Mukhtar Kisaniyah ini, Mukhtariyah Kisaniyah, mengatakan bahwa ucapan Muhammad Al-Hanafiyah itu sama seperti ucapan Tuhan, tidak ada salahnya. Maka Muhammad Al-Hanafiyah mendengar hal itu, diusir dari majelisnya agar dia tidak duduk lagi di majelis Muhammad Al-Hanafiyah. Tapi dia berhasil menjual nama guru. Nah, ini yang berhati-hati, jual nama guru. Dia mengaku di kampungnya bahwa dia murid Muhammad Al-Hanafiyah, sedangkan waktu itu yang terkenal adalah Muhammad Al-Hanafiyah dari kalangan tabi'in di antara para ulama'nya. Maka dia pun dibesar-besarkan oleh orang kampungnya, yang kemudian dia pun membuat sekte Syiah Mukhtariyah Kisaniyah, yang status Syiah ini kafir, keluar dari Islam. Cukup? Ada pertanyaan? Sedikit. Jangan melenceng dari salafi ya. Iya, kepala desa. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Dikasih apa uang? Sama calon. Oh, tim sukses. Udah kembaliin lagi kepada tim suksesnya. Ya haram hukumnya. Haram hukum. Nggak boleh dong. Nggak boleh. Iya. Mereka itu menyogok rakyat supaya mereka lagi nanti disogok oleh antum. Sekarang mereka sogok antum 50.000 supaya nanti ngurus apa-apa antum sogok dia. Iya. Bisa 500.000 juga bisa. Juta. Itu sebenarnya politik. Itu politik judi sebenarnya. Kembalikan ke tim suksesnya. Kasih tahu saya tidak mau terima. Kenapa? Ini kan uang. Saya tidak mau masuk neraka gara-gara uang 50.000. Biasanya orang-orang seperti itu dia akan segan sama kita. Segan sama kita kalau kita kembalikan. Anak punya cerita sedikit ya. Boleh cerita. Ini tahdus
Tahdits min nikmatillah. Ana pernah ngurus sekolah, ana jadi kepalanya. Cocok gak saya jadi kepala sekolah? Kepala 2 sekolah SDIT, bukan SDIT ya, Salafiyah Ula, Salafiyah Wusta. Itu program dari Kementerian Agama daerah kan. Tapi murid-murid kami ini dapat dana BOS dari 2 arah. Ternyata di luar dugaan saya ada kepala sekolah tandingan juga. Yang mana murid ini juga terdaftar ke Diknas. Selain terdaftar di Kementerian Agama, Departemen Agama kan. Setelah itu anak minta izin kan, anak ikut ke Lombok, mau ke Kanwil. Udah terima dana BOS ini, dana BOSnya itu kalau salah 20 juta dikasih melalui rekening yang anak pegang itu. Terus sampailah ke Lombok ketemu dengan Kanwil. Dikasih tahu sama Kanwil, enggak boleh. Itu hukumnya enggak boleh, bisa dituntut, dipidana. Terus gimana solusinya, Pak? Ya dikembalikan dana BOS itu. Akhirnya pulanglah kita kan. Kembali ke sekolah yang kita bikin. Ketemulah anak dengan kepala sekolah, ketua yayasan. Cuma ini haram, enggak boleh. Harus mundur 1 orang di kepala sekolah. Karena yang dari Diknas enggak mau mundur, anak yang mundur kan. Tapi dana BOS ada di tangan anak. Masalahnya 3 juta udah anak bagiin. Karena guru-guru ini enggak punya beras. Yang mau digaji 350 ribu sebulan. Dia punya anak habis popok anaknya kan. Anak beriin beras 3 juta. Tinggal 17 juta. Akhirnya 17 juta. Datanglah anak ke itu Diknas. Kembaliin uang itu. Begitu anak sampai di situ. Mau apa Pak Ustadz? Kembaliin uang. Uang apa? Dana BOS kemarin yang masuk itu. Iya 20. Kan masuk 20. Yang kita terima 19 juta toh. Sejutanya masuk kantong mereka sebagian. Disunat. Mungkin dia belum masuk Islam uangnya itu disunat dulu. Disunat dulu. Begitu uang 17 juta itu ada di tangan anak kan. Anak kasih ke dia. Ini Pak mau kembalikan uang. Nggak usah Pak Ustaz. Saya nggak bisa bikin datanya Pak. Laporannya Pak. Ini kan uang cuma kurang dari yang kami lapor. Kemudian uang ini juga nggak boleh karena kami sudah putuskan ke Diknas. Bukan ke di Departemen Agama. Udahlah Pak Ustaz. Jangan bisik-bisik dia kan. Ustaz ambil uang ini. Saya bikin laporan. Karena kalau dikembalikan lagi. Mereka harus kembalikan uang 1 juta tadi. Itu masalahnya di situ. Udahlah, enggak mau Anak bilang. Anak kan ada jendela itu kan. Jendela di kantor itu. Anak suruh tengok di luar. Tuh lihat tuh. Saya punya. Waktu itu kan yang baru booming motor yang keren itu motor Vixen. Yamaha Vixen itu kan. Tuh lihat motor saya di luar Pak. Itu harganya lebih dari 17 juta saya beli. Tapi saya taruh di pantat saya karena ada harganya. Lalu Bapak ingin taruh uang di atas kepala saya masuk neraka nanti. Kata dia, masih ada orang sekaya kalian? Masih ada 2-3 orang. Kembali, dia takut dia, gemetar minta uang itu. Takut. Kenapa? Karena dia tahu dirinya salah. Nah ketika kita kembalikan uang, kita punya 2 keuntungan. Pertama berlepas diri, kedua bisa dakwahin mereka. Tapi tidak dengan kata-kata, nih uang. Selesai urus. Kenapa? Takut neraka udah selesai. Antum katakan dia masuk neraka kan? Antum katakan saya takut neraka. Itu gemetar dia takut neraka juga tuh. Seakan-akan antum katakan antum masuk neraka loh gitu. Nggak usah ngomong dia masuk neraka. Kita ngomong diri kita aja. Gemetar dia. Takut. Dan sampai hari ini nggak mau lagi jadi kepala sekolah. Jadi kepala antum aja. Kepala kajian. Oke cukup? Oke ya. Kembalikan uangnya. Saya tidak mau rinci jawaban untuk antum karena memang harus itu kembali. Tunjukkan bahwa kita dakwanya dakwah salaf. Ini yang ya baru 1 ini pertanyaan. Dapat hadiah antum. Siapa lagi mau bertanya? Ada 3 ini. Fadhal. Mukhtasar fatwa. Fawaid. Iya itu untuk mengembalikan buku. Oke, Anda yang bertanya kalau begitu. Ini ada hadiah nih. Ini buat ibu-ibu 2, buat bapak-bapak 2. Berarti tinggal 1 bapak-bapaknya.
Sebutkan 2 jenis cinta. 2 jenis cinta. Itu rinciannya cinta kepada Allah itu. Angkat tangan. Kalau Anda paham, saya ulangi lagi dari awal kitabnya. Dua jenis cinta. Ini, fadhal, Pak Suhaib. Enggak, yang umum. Itu perincian itu. Dua jenis. Cinta ibadah dan itu satu sebenarnya masuk dalam bagian cinta ibadah. Yang kedua apa? Tadi disebutkan surat Al-Baro'ah. Nah, cinta tabiat. Hasan. Cinta ibadah perinciannya cinta karena Allah, cinta kepada Allah, mengikuti Rasul, itu cinta ibadah. Ya, ini fadhal. Kemudian cinta tabii itu baru dirinci tadi. Kalau cinta suami kepada istri, kasih sayang. Kalau istri kepada suami, penghormatan. Ya. Ingat itu, cinta suami kepada istri, kasih sayang. Iya, maka ibu-ibu tidak perlu lagi nanya, adakah orang lain selain aku? Yang penting aku menyayangimu, meskipun ada yang lain di balik itu. Maksudnya ada istri kedua, bukan selingkuhan. Kan penting dia bisa mempraktekkan cinta kasih sayang. Kemudian istri mentaati suami, tidak perlu suami katakan, dulu mantan kamu waktu SMP siapa? Tidak perlu, yang penting dia taat. Udah selesai. Bikin sakit hati aja kalau bertanya itu. Maka sering saya katakan, cinta suami tanpa pengayoman dan tanggung jawab itu zalim namanya. Suaminya berkata terus, istriku kau bagaikan rembulan, bola matamu seperti bintang-bintang, langkah kakimu seperti kuda yang hati-hati meletakkan kakinya. Terus kata istrinya, uang belanja mana? Gak ada, habis rokok. Itu zalim namanya. Demikian juga cinta istri tanpa penghormatan namanya apa? Kedurhakaan namanya. Maka jangan mencintai tapi tidak taat. Oke, ini pertanyaan buat ibu-ibu nih. Hadiahnya 2. Ibu-ibu di belakang ada yang bertanya, angkat tangan jawab langsung. Apa perkara yang sebutkan ruh ibadah. Sudah lewat itu. Ada 3 ruh ibadah. Atau rukun ibadah qalbiyah. Ibu yang paling pojok sebelah kanan saya. Atau tidak ada orang. Ruh ibadah apa? Ini masalah penting nih. Bukan masalah sepele. Ada berapa ruh ibadah? Antum mau jawab? Ibu-ibu kasih ke ikhwan aja nih. Iya, coba ikhwan. Antum. Ruh ibadah ada berapa? Ini yang sudah dijawab. Pertama, cinta. Terus? Lupa. Ya, Hasan, ini buku. Tapi ini tidak dilihat apa hadiahnya ini. Yang jelas ini kitab ya. Satu lagi. Cinta, berharap, dan takut. Oke, ini dikasih aja ke ibu itu. Ibu siapa namanya? Ibu Anissa. Tabarakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada duluan ya. Ada pakai motor ke sana.